Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arteus atau biasa dipanggil Cayo. Tadi ada motor lewat. Ini biasa nih beku nih. Nah, jadi kali ini gua mau unboxing. View-nya agak beda karena ya gue pengen suatu hal yang baru aja di unboxing kali ini. Jadi ada dua barang yang mau gua unboxing. Ini dia barangnya. Barangnya itu yang pertama ada kamera Sony A6400 dan lensa Sony E35mm f1.8. Wah, kameranya dua dong. Enggak, jadi gini ceritanya. Jadi ada momen dimana gua mulai merasakan kayak gua harus upgrade nih kamera. Nah, kalau misalkan kalian nanya, kenapa sih nggak beli kayak Sony A7C atau Sony A73, Sony A7S, atau Sony A6700 gitu. Sebenarnya emang bagus, nggak dibilang jelek enggak, tapi pada saat ini untuk sekarang kebutuhan gue tuh masih di Sony A6400 gitu. Oke, ini kita taruh dulu sebentar lensanya. Gue mau buka si Sony A6400-nya. Nah, sejarah ya gue cerita dikit lah ya. Jadi setelah ketika gue beli ini kamera, gue tuh nggak beli dua. Maksudnya gue Canon M50 gue tuh gue jual, gue tukar tambah ke sini gitu. Ini bukuannya segala macem. Ini kita sisihkan dulu. Terus ini kita buka, ada slot lagi. Nah, sebelum ke kameranya, gue mau nunjukin nih. Ternyata Sony itu dia punya satu kabel, tiga kabel yang berbeda. Jadi yang kabel yang pertama tuh tiga titik kayak gini deh colokannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kabel yang biasa kita pakai di negara kita di Indonesia yang 2 titik kayak gini. Sama ada yang 2 titik tapi pipih miring gini. Jadi dia nyediain 3. Mantap juga nih Sony. Sama dia ngasih kabel data micro USB. Ini ya untuk transfer data sih yang gue udah pernah pakai ini. Jadi gue udah tau lah. Nah, terus kita dapat ini apa ya? Kayak yang buat ngintip di kameranya. Terus ini bisa ditaruh di viewfinder-nya kalau nggak salah. Ya mohon maaf kalau salah. Yang nggak profesional itu gue mengertinya. Ini ada adaptor untuk ngecas kamera. Nah, uniknya Sony yang gue baru tahu setelah gue beli itu adalah Sony itu tidak ada docking untuk ngecas baterai. Dia tuh adanya ya kayak gini nih. Kayak gitu tuh gimana yuk? Nih, jadi si adaptor ini dicolok ke kabel yang buat ke listrik. Nah, dari sini dicolok ke micro USB ini. Ini USB kabel data. Nah, terus micro USB ini dicolokin ke kamera. Jadi nggak ada nggak ada docking untuk lu lepas baterai, habis itu baterainya dicas sendiri tanpa kamera. Nah, ini ngecasnya tuh kameranya sambil dicolokin baterai gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Gitu. Nah, itu yang gue baru tahu. Ternyata pengecasan si Sony itu seperti itu. Nah, terus lanjut di sini ada baterainya. Baterainya itu serinya NP-FW50. Nah, itu harus gue inget-inget tuh karena gue kayaknya pasti bakal beli baterai si Sony-nya lagi untuk cadangan karena pasti gue butuh banget baterai. Sudah pasti kita mendapatkan strap dari Sony-nya, Sony Alpha, udah pasti dapet ini. Cuman gue jarang pakai, gue lebih suka pakai yang bisa taruh di tangan gini nih, atau dia yang langsung begini tapi dia ngelipetnya gitu loh, ngerti nggak? Nah, itu gue pengen tuh. Nah, lanjut ke si kameranya. Ini banyak yang harus dibuka nih. Oke, ini adalah kamera Sony Alpha A6400. Bisa dibilang ini adalah kamera flagship pertama yang gue punya menurut gue, karena menurut gue Sony itu adalah brand yang mahal pada saat itu. Tapi lucunya, ini ada cerita lucu. Setelah gue beli Canon M50, somehow harganya itu sebanding dengan gue beli Sony A6400. Jadi kayak gue ngerasa beli M50 tuh waktu itu agak sedikit menyesal karena kenapa gue nggak ngambil ini sekalian gitu. Nah, ini kameranya mirrorless, kecil,
compact di tangan gue udah pernah pakai ini di konten episode 11 Meta. Itu gue pakai kamera ini, dan menurut gue untuk gambar, kualitas segala macam cukup luar biasa, cukup mumpuni lah. Gue sangat puas dengan kameranya. Ini bisa di flip ya, kayak gini. Cuman untuk seri A6400 dia ngeflipnya begini. Kalau A7C, A73, 6700 di atasnya ini itu udah bisa di sini nih, kayak kamera mirrorless gue yang lain gitu. Ini kamera the main powernya ketika gue buat konten ya ini nih, the main karakternya lah gitu. Lanjut kita ke lensa. Oke, di lensa ini itu kenapa gue memilih untuk beli lensa 35 mm. Halo guys, kita break azan dulu. Lagi dari lensa 35 mm. Nah, alasan gua kenapa gua ngambil lensa ini yang pertama adalah untuk mencari beauty shot dari konten gua. Kebanyakan nge-shot meta gitu kan. Jadi menurut gua kayak gue butuh deh beberapa shot cantik yang nunjukin tentang detail-detail meta dan berbagai macamnya gitu. Nah, ini lensanya cukup kecil, nggak terlalu gede. Dia compact lah menurut gua. Di sini ada fokusnya, ada buat ngefokusin sama unfokusnya. Dan di sini dikasih apa ini namanya, lens hood. Di sini dikasih lens hood. Nah gitu guys. Udah nih, lensanya cukup kecil, compact, dan sangat enak untuk dipakai. Fun fact, kamera ini sebenarnya udah dipakai di episode 11 Meta. Gue baru sempet unboxingnya sekarang, jadi ya udah gue masukin lagi barang-barangnya ke dalam ya, biar ada konten lah gitu. Dan gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau Sony masih worth it lah dibeli di tahun 2025 gitu. Oke guys, dan yaudah mungkin segitu aja guys. Video unboxing kali ini agak cukup berbeda karena gue pengen berada di luar biar ada ijo-ijo tanaman, terus ada meta juga gitu. Yaudah guys, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Arteus, salam kenal.